Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Assalamualaikum kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4, sub bagian 2, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai poin-poin atau core value ASN, yaitu nilai dari ASN berakhlak. Yang dimana berakhlak merupakan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tentunya bersama kami di sini sudah ada tiga rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Abiyu Asadullah, Bapak Muhammad Triseptio, dan juga Bapak Doli Wananda Harahap. Dan baik teman-teman, sebelumnya akan saya awali terlebih dahulu mengenai penjelasan sedikit tentang berakhlak. Di mana bernya yaitu berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan di sini adalah bagaimana caranya dapat memberikan pelayanan terbaik di dalam pekerjaan, baik itu dengan masyarakat, bahkan dengan pekerjaan sendiri. Semisalnya, contoh sederhananya adalah misal sebagai seorang ASN, misal di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, apabila ada warga yang memerlukan dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, akta lahir, ataupun kartu keluarga, itu harus dilayani runtutannya dengan baik sampai dengan selesai. Begitupun sebagai ASN di ruang lingkup yang lain, semisal di kesehatan, di keguruan, dan sebagainya, yaitu memiliki rasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu berorientasi pelayanan. Selanjutnya, di poin yang kedua dan ketiga, yaitu A yang pertama, mengenai akhlak, A-nya yaitu akuntabel, dan K-nya merupakan kompeten. Bagaimana menurut Pak Doli Wananda Harahap mengenai dua poin tersebut? Baik, terima kasih Pak Anggi atas waktunya. Menurut saya ini akuntabel di sini, akuntabel itu kan mulai dari apa? Penjelasannya itu adalah bertanggung jawab atas kepercayaan dan tugas yang diberikan serta bekerja secara jujur dan transparan. Jadi di mana kalau kita sebagai ASN ini, contohnya di kehidupan nyata, salah satunya itu jika ada CPNS di bagian keuangan, melaporkan penggunaan dana kegiatan dengan bukti dan laporan yang lengkap, tanpa menyembunyikan informasi atau markup anggaran. Itu adalah salah satu core value akhlak yang ada di bagian akuntabel. Jadi selanjutnya kita ada di kompeten. Kompeten itu kan arti dari nilai kompeten itu seperti terus belajar meningkatkan kemampuan dan bekerja secara profesional. Jadi salah satu juga contoh di pekerjaan kita sehari-hari, sebagai ASN pun ada CPNS di bidang IT. Ini misalnya ada mempelajari sistem e-office yang digunakan kantornya. Lalu membantu rekan kerja lain agar bisa menggunakan sistem tersebut dengan lebih mudah. Itu salah satu core value ASN di bagian kompeten, di mana dia terus mengupgrade diri dengan belajar sistem e-office, membantu teman-teman yang lain untuk bisa menggunakan sistem-sistem yang ada itu tadi. Mungkin menurut saya sebatas itu saja, Pak Jadi, Anggi. eh, jadi semisal kita melakukan tatap muka via Zoom, ini juga merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ya. Betul sekali, Pak Anggi. Oh, baik. Apakah sependapat Pak Muhammad Abiu mengenai dua poin tersebut? Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Anggi. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Doli Harahap, di mana core value ASN yang sebagai kompeten dan akuntabel itu sangat sejalan apa yang diberikan oleh contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak Doli tersebut. Di mana kita sebagai pegawai negeri sipil atau ASN yang baru sebagai CPNS kita harus melaporkan ke penggunaan dana dan terus meningkatkan kompetensi kita agar dapat bersaing dengan zaman. Seperti itu, Bapak Anggi. Terima kasih. Baik, Pak Muhammad Abiu. Selanjutnya di poin yang selanjutnya yaitu harmonis dan loyal. Bagaimana menurut pandangan Pak Muhammad Abiu mengenai dua poin tersebut? Ya, terima kasih, Bapak Anggi. Baik, di sini core value ASN yang dimana di H yaitu harmonis, yaitu membangun hubungan kerja yang saling menghargai, menghormati, dan peduli antar sesama. Nah, maksudnya sesama yaitu antar pegawai di instansi yang kita sedang kerja. Eh, sebagai contoh seperti ini, kita sebagai pegawai negeri sipil yang baru, CPNS, menyapa dan menghormati senior kita yang ada di kantor, serta aktif berinteraksi secara sopan dalam
kerja tim tanpa membeda-bedakan jabatan atau latar belakang dari senior-senior kita yang ada di kantor. Itu poin H, yaitu harmonis. Menurut saya, yaitu kita berlanjut ke core value poin L, yaitu loyal. Loyal di sini dimaksudkan berarti seperti setia kepada negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah, serta menjaga nama baik institusi yang kita sedang kerja. Sebagai contoh seperti ini, kita sebagai pegawai negeri sipil yang baru, CPNS, saat mendengar hoax dari rekan kita, kita harusnya menegur dengan sopan dan melaporkan kepada atasan sebagai bentuk loyalitas. Yang mana kita sebagai pegawai negeri sipil harusnya loyal terhadap pimpinan kita dan setia atas arahan-arahan yang diberikan oleh pemimpin kita. Jadi cukup sekian dari poin H dan L, yaitu harmonis dan loyal. Saya kembalikan ke waktunya kepada Bapak Anggi. Oh, baik, penjelasan yang juga tentunya sangat luar biasa mengenai poin harmonis dan juga loyal. Selanjutnya mengenai poin loyal, apakah Pak Muhammad Triseptio memiliki contoh lain mengenai poin loyal tersebut? Baik, terima kasih Pak Anggi Tamada. Untuk saya itu untuk penerapan nilai loyal yang lain itu yaitu memegang teguh kebijakan seperti pada keputusan pimpinan dan pemerintah daerah, kita harus memahami bahwa kebijakan yang dibuat itu berdasarkan kajian teknis yang secara matang demi kelancaran lalu lintas di kota. Contoh seperti penerapan sistem satu arah di Kota Gorontalo. Yang kedua yaitu menjaga nama baik institusi. Selalu berkomunikasikan dengan masyarakat yang secara profesional dan sopan. Menjelaskan tujuan dari kebijakan tanpa terpancing emosi. Dan kemudian itu mengutamakan kepentingan publik. Kita harus memprioritaskan kepentingan masyarakat luas tentang kelancaran lalu lintas dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang menolak perubahan, contohnya sistem satu arah yang berada di Kota Gorontalo. Terima kasih, Pak. Baik, contoh yang juga tentunya penambahan contoh yang juga luar biasa, menambah pemahaman kita semua. Selanjutnya untuk poin yang ke-6 dan ke-7 yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Bisa mungkin Pak Muhammad Triseptio langsung untuk meneruskan melanjutkan mengenai dua poin tersebut. Baik, terima kasih Pak Anggi. Untuk nilai adaptif itu yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan terbuka terhadap inovasi. Contoh penerapan nilai adaptif itu yang pertama cepat menyesuaikan diri. Kita harus saya akan mencontohkan dari pengalaman saya ketika menerapkan sistem satu arah di Kota Gorontalo. Saya itu segera melakukan survei dadakan di titik-titik kemacetan untuk mengidentifikasi penyebabnya secara langsung. Saya tidak menunggu perintah, melainkan mengambil inisiatif untuk mencari data dan solusi. Yang kedua itu yaitu inovatif. Saya dan beberapa rekan itu berdiskusi untuk mencari solusi kreatif untuk mengajukan proposal untuk pemasakan rambu-rambu tambahan untuk sistem satu arah yang berada di Kota Gorontalo. Dan yang terakhir terus belajar. Saya menyadari bahwa manajemen rekayasa lalu lintas ini adalah ilmu yang terus berkembang. Dan saya juga belajar dari pengalaman dan mencatat semua temuan sebagai referensi untuk proyek-proyek serupa di masa depan. Dan untuk poin terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu mampu bekerja sama lintas unit, profesi, dan berjenjang demi hasil yang maksimal. Contoh penerapan nilai kolaboratif yang saya pernah kerjakan, pengalaman pribadi kami yaitu dengan bekerja sama dengan Polresta Gorontalo untuk pengaturan lalu lintas, untuk
kepatuhan berlalu lintas itu kita serahkan kepada Polresta Gorontalo. Dan untuk Dinas Pekerjaan Umum itu kita berkoordinasi untuk melakukan perbaikan jalan, dan untuk rambu-rambu itu kita saya di bagian bidang lalu lintas, dan kita berkoordinasi di bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan untuk pemasangan rambu yang di sistem satu arah ini. Baik, cuma itu aja, Pak. Baik, teman-teman, itulah pembahasan kami mengenai core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu ASN berakhlak, di mana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kami rasa cukup itu. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Muhammad Abiyu Asadullah. Terima kasih, Bapak Muhammad Riseptio, kami ucapkan terima kasih, dan juga tentunya Bapak Doli Wananda Harap, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.